Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Ayuda dan kali ini kita akan membahas tentang validitas. Kalau kita bicara tentang validitas, kita akan bicara tentang validitas isi, validitas konstrak, dan kemudian validitas kriteria yang sebelumnya sudah saya singgung ya. Kita masuk ke yang pertama yaitu validitas isi. Nah, minggu lalu juga sudah saya sampaikan sedikit tentang validitas isi. Validitas isi ini bisa kita lihat dari validitas muka. Kalau kita melihat validitas isi dari validitas mukanya, itu akan menyangkut bagaimana item itu ditampilkan terkait huruf, misalnya tebal atau kertasnya ketika kita menggunakan secara offline, atau kemudian ketika teman-teman menggunakannya dengan secara online, desain tampilan bisa dikasih lihat. Gak perlu terlalu rame, yang penting sesuai atau relevan dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Oke, jadi ketika kita bicara validitas isi, juga ada validitas logik di sini. Dalam artian, teman-teman melakukan validitas untuk mengetahui apakah suatu item tes itu telah sesuai untuk mewakili apa yang teman-teman ukur. Misalnya itemnya terkait dengan pemaafan. Ya tentu saja itemnya juga harus berkaitan dengan pemaafan sesuai aspek yang telah ditentukan. Jangan sampai teman-teman mengukur pemaafan tapi ternyata itemnya justru mengukur tentang altruisme. Nah, itu contohnya saja ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat validitas isi? Kalau cuma berdasarkan pengetahuan kita saja, common sense kita saja, tentu tidak cukup ya. Jadi kita perlu professional judgment. Nah, disinilah validitas isi akan dinilai oleh professional judgment. Sebelumnya sudah saya contohkan dengan Lause atau Icon P. Nah, professional judgment ini kemudian kita minta untuk menentukan apakah item-item atau aspek yang teman-teman buat dalam alat ukur telah sesuai dengan konteks teori yang menjadi dasarnya. Ini yang akan teman-teman lakukan ketika nanti deskripsi. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya validitas konstrak. Nah, kalau tadi validitas isi, ini validitas konstrak, yaitu validitas yang akan menunjukkan sejauh mana tes itu mengungkapkan suatu trait atau konstruk psikologis yang hendak diukur. Ini biasanya dilakukan ketika kita melakukan penelitian untuk membuat alat ukur. Kalau deskripsi di Abdurrab sih masih belum ada yang membuat penelitian tentang validitas konstruk, karena untuk membuat ini juga perlu dasar psikometri yang cukup mumpuni. Lalu bagaimana sih cara kita mencapai validitas konstruk ini sendiri? Nah, bisa dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, studi perbedaan individu, kemudian studi perubahan individu, dan ada dua lagi yang lainnya akan saya bahas nanti ya. Kita masuk ke yang pertama, bagaimana sih sebenarnya mencapai validitas konstruk? Melalui studi perbedaan antara kelompok yang menurut teorinya itu harusnya beda dalam hal hasil. Misalnya gini, teman-teman ingin membuat penelitian dengan menggunakan skala religiusitas. Teman-teman bisa memberikan skala tersebut pada misalnya subjek dengan anak pesantren atau kemudian juga dengan preman. Jadi ada 50 anak di pesantren dan kemudian 50 preman, teman-teman bagikan skala religiusitas. Secara logik, kita sebenarnya bisa menilai bahwa religiusitas yang tinggi pasti ada di rata-rata atau di minnya anak-anak pesantren dibanding preman. Nah, kalau secara logik hasilnya pun menunjukkan hal yang sama, maka kita bisa menyampaikan bahwa alat ukurnya cukup valid untuk mengukur apa yang harusnya diukur, yaitu religiusitas. Nah, sementara ketika teman-teman memberikan skala tentang kenakalan antara anak pesantren dan preman, kemudian ternyata justru kenakalannya anak di pesantren itu tinggi, sekitar 78 juga, sementara preman justru rendah, yaitu 20, maka alat ukur tentang kenakalan bisa jadi tidak valid.
ya, demikian. Tapi kalau seandainya justru yang diukur adalah religiusitas dan anak pesantren mendapatkan religiusitas rata-rata nilainya adalah 20, justru preman yang mendapatkan nilai rata-rata 78. Nah, kita juga bisa nggak bisa bilang bahwa alat ukur religiusitas yang digunakan justru valid, karena dari logiknya saja sebenarnya kan anak-anak pesantren justru memiliki religiusitas yang tinggi. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana validitas konstruk dinilai dari perbedaan kelompok yang menurut teorinya itu harus beda ya, lepas dari hal-hal kasuistik. Nah, berikutnya kalau kita mau melihat bagaimana validitas konstruk, kita juga bisa melihat pengaruh perubahan yang terjadi dalam cara mencapai validitas konstruk itu sendiri, baik itu dari dirinya atau dari lingkungannya terhadap hasil tes. Misalnya teman-teman mau lihat tingkat kekenyangan seseorang. Kalau menggunakan alat ukur, misalnya ada alat ukur tentang tingkat kekenyangan. Kita bisa ukur tingkat kekenyangannya setelah sahur sama sebelum sahur. Kita bandingkan nih, itu kan berarti ada durasinya ya. Setelah sahur itu ternyata 78 tingkat kekenyangannya, sebelum sahur 20. Wajar dong, karena sebelum sahur dia belum makan. Jadi alat ukurnya bisa kita katakan valid karena sesuai. Tapi ketika dia mengukur tingkat kekenyangan, ternyata setelah sahur malah tingkat kekenyangannya rata-ratanya 20, sebelum sahur justru 78. Nah, berarti ada masalah dong gitu. Seperti yang saya contohkan kemarin. Harusnya dia mengukur suhu badan tapi ternyata mengukur suhu ruangan. Oke, kita lanjut dengan cara mencapai validitas konstruk yang nomor 3 ya, yaitu kita bisa lakukan korelasi antar variabel yang menurut teori ini mengukur aspek yang sama. Misalnya ada satu jenis tes A, ada A1 sama A2, dan ini sama-sama mengukur tentang misalnya adalah kemampuan intelijensi, misalnya tes sama-sama tes intelijensi apapun itu, misalnya entah tes intelijensi menggunakan IST atau yang lainnya. Nah, kita korelasikan antar tes atau antar skala yang mengukur aspek yang sama tadi. Nah, kalau di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada A1 sama A1 sama-sama mengukur tentang intelijensi. Nah, korelasinya sangat kuat ketika dikasih bintang. Nah, kemudian A1 sama B1 ternyata mereka mengukur tes yang berbeda, aspek yang berbeda, karena yang B1 misalnya justru mengukur tentang aritmatika. Jadi korelasinya rendah. Jadi semakin sejenis tes ya, semakin sama teorinya mengukur aspek yang sama, maka semakin berkorelasi tinggi. Ketika korelasinya semakin tinggi, maka dikatakan semakin valid. Nah, jadi sebenarnya studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel tadi yang menurut teori itu akan mengukur aspek yang sama, bisa juga dilakukan dengan mengkorelasikan antar item. Jadi semakin itemnya berkorelasi dengan baik, misalnya dinilai dengan 1, itu maka korelasinya semakin bagus. Jadi itemnya bisa dikatakan mengukur hal yang sama, bisa dikatakan valid. Nah, kemudian ada juga cara bagaimana cara mengestimasi validitas konstruk ini. Nah, ada dua cara yang biasanya dilakukan oleh peneliti untuk melihat bagaimana mengestimasi validitas konstruk ini. Yang pertama adalah multi-trait, multi-method atau MTMM. Atau kemudian yang kedua dikenal dengan analisis faktor. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ini, kita bisa bacanya itu dari berbagai jurnal. Tapi saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke contoh jurnalnya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu multi-trait, multi-method. Sebenarnya ini bisa teman-teman temui di berbagai jurnal psikologi yang meneliti tentang pembuatan alat ukur. Nah, biasanya
memang untuk multi thread multi method mereka menggunakan metode ini secara bersamaan dan berbarengan, yaitu menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminasi. Nah, apa sih sebenarnya validitas konvergen itu? Di mana peneliti biasanya mengkorelasikan variabel yang mengukur trait yang sama. Dalam artian misalnya kayak gini, teman-teman mengukur harga diri. Harga diri bisa diukur dengan skalanya Rosenberg, kemudian bisa juga diukur dengan skala yang lainnya yang juga punya trait yang sama, yaitu mengukur harga diri. Ketika dikorelasikan hasilnya ternyata tinggi, maka bisa dikatakan secara konvergen nih validitasnya bagus gitu. Nah, kemudian ada validitas diskriminan atau validitas divergen. Nah, kalau yang ini teman-teman atau peneliti biasanya akan melakukan korelasi dengan skala yang mengukur trait yang berbeda, jadi variabel lainnya. Jadi atau dengan ya variabel trait yang berbeda, jadi traitnya nggak sama. Nah, ketika diukur dengan trait yang berbeda ternyata korelasinya rendah. Nah, artinya kan memang tidak mengukur hal yang sama. Justru kalau misalnya di validitas diskriminan dikorelasikan hasilnya justru tinggi, maka kan bisa jadi dia mengukur hal yang sama. Jadi makanya dilakukan di sini validitas konvergen dan diskriminasi harus dilakukan secara bersamaan untuk melihat bagaimana validitas konstruknya secara keseluruhan. Untuk link terkait jurnalnya nanti saya cantumkan di lampiran, atau kita bisa lihat contohnya langsung sebenarnya. Oke, berikutnya kita masuk ke analisis faktor. Ini juga bakal teman-teman sering temui ketika teman-teman misalnya ingin mencari alat ukur ya, mencari alat ukur. Dalam penelitian alat ukur seringkali dilakukan analisis faktor. Nah, analisis faktor ini terdiri dari dua, yaitu CFA sama EFA. Nah, kalau dia CFA, teman-teman bisa lihat bagaimana dia sebenarnya difungsikan untuk mengkonfirmasi faktor yang sudah ada dari penelitian sebelumnya atau dari teori sebelumnya. Misalnya teorinya bilang bahwa dimensi dari pemaafan itu ada dua, yaitu misalnya interpersonal sama intrapersonal, dan kemudian teman-teman mencoba mengkonfirmasi benar nggak dari alat ukur ini aspeknya ada dua, benar nggak item-item yang masuk ke intrapersonal itu justru masuk ke intrapersonal atau justru malah masuk ke interpersonal atau justru ada faktor baru gitu. Nah, ini dikenal dengan nama CFA. Nah, kemudian ada namanya EFA, Exploratory Factor Analysis. Nah, kalau ini sifatnya lebih ke teman-teman bicaranya, kemarin kan ada deduktif sama induktif dalam penyusunan skala. Nah, kalau EFA ini biasanya diawali dengan kita nggak tahu bagaimana item-itemnya akan berjalan, akan masuk ke dalam faktor apa dan akan ada berapa faktor. Nah, jadi belum tahu, kemudian kita konfirmasi dengan EFA sehingga nanti kemudian membentuk faktor-faktor tertentu, entah itu 2, 3, 4 atau justru ketika kita bicara EFA justru faktor yang dikonfirmasi justru misalnya nggak multidimensi, satu dimensi saja. Kan kemarin sudah saya ceritakan juga ya, kalau kita bicara validitas ada juga sumbernya yang bicara tentang dimensi, satu dimensi atau multidimensi. Nah, dari sini nih, dari analisis ini dari analisis faktor sebenarnya teman-teman akan bisa lihat apakah dia sifatnya multidimensi atau unidimensional atau satu dimensi saja. Nah, dari EFA juga akan diketahui tentang apakah dia sebenarnya multidimensi atau atau cuma satu dimensi. Nah, kabar baiknya adalah kalau seandainya teman-teman ingin melakukan penelitian skripsi nih, biasanya kalau saya entah itu saya melakukan penelitian, entah itu skripsi, tesis atau jurnal-jurnal, saya akan lihat jurnal-jurnal yang memang melakukan analisis faktor untuk melihat bagaimana aspeknya.
Ya, jadi kalau dia sudah melakukan analisis faktor, kita akan ngelihat sendiri bagaimana aspeknya atau dimensinya, bergantung pada peneliti ngomongnya apa. Nah, kita langsung akan dapat teorinya di sana. Jadi, tipsnya adalah ketika teman-teman mau tahu teori sesuatu, tentang sesuatu, mengukur sesuatu, misalnya harga diri atau pemaafan atau dan lainnya, bergantung variabel teman-teman, teman-teman bisa saja mencari jurnal yang itu misalnya validitas, reliabilitas alat ukur jadinya. Boleh tentang analisis faktor atau mungkin dia dengan multi thread, multi method. Oke, nah berikutnya yang terakhir nih, kalau menurut Anastasia dan Urbina itu namanya ada validitas kriteria. Jadi validitas kriteria ini bagaimana prosedur validitas kriteria itu menunjukkan efektivitas satu tes yang digunakan untuk memprediksi performa seseorang. Biasanya dikaitkan dengan kriterianya. Nah, kriterianya ini bisa diperoleh pada saat yang hampir bersamaan atau setelah dalam waktu tertentu. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu ada namanya validitas kriteria prediktif. Jadi validitas prediktif. Validitas prediktif ini paling sering sebenarnya teman-teman dapati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dan ini sebenarnya memerlukan waktu yang cukup lama ya. Misalnya tes seleksi masuk sekolah SMA, SMP, atau misalnya tes masuk kuliah lah. Jadi ada tes seleksi masuk, kemudian akan ada perankingan. Kalau di SMA dulu saya seperti itu, perankingan. Dari perankingan kelihatan bagaimana tingkatan anak tersebut dalam hal nilai yang akan diprediksi nanti di kelas, dia juga akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk memvalidasi apakah tes masuk itu benar atau tidak, bagus atau tidak, maka kita harus nunggu dulu nilai sekolahnya seperti apa. Nah, kalau semakin mirip nilai sekolahnya dengan perankingannya yang ada, berarti kan tesnya semakin prediktif ya. Jadi validitasnya semakin bagus karena mampu memprediksi apa yang terjadi saat nanti ketika berada di kelas dengan tes masuk. Jadi seperti itu, ini namanya validitas prediktif. Jadi berikutnya adalah validitas kriteria konkuren. Nah, untuk validitas konkuren ini biasanya tidak memerlukan waktu yang lama dengan kriterianya. Ya, tidak selama bagaimana prediksi ujian tes masuk tadi ya. Misalnya nilai UTS atau UAS lah, tes pas kuliah dengan IPK. Itu kan sebentar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita menentukan apakah sesuai dengan kriterianya atau tidak nilainya, begitu ya. Kapan sih validitas kriteria ini bisa digunakan? Kalau seandainya tujuan teman-teman itu adalah melakukan diagnosis, maka digunakanlah pengujian validitas konkuren. Ya, jadi untuk mendiagnosis, oh anaknya seperti apa nanti gitu ya. Jadi validitas konkuren. Tapi kalau seandainya tes digunakan untuk memprediksi hasil-hasil di masa mendatang atau masa depan, maka perlu dilakukan validitas prediktif ya. Nah, itu saja tadi beberapa pembahasan kita tentang validitas isi, konstruk, kemudian validitas kriteria. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah tipsnya ketika teman-teman udah paham ini semua, bahwa kalau teman-teman sedang skripsi itu sebenarnya yang perlu digunakan cukup untuk saat ini, bukan cukup ya, tapi untuk saat ini sebenarnya kita masih di dalam tahap validitas isi saja. Jadi bisa dilakukan dengan icon V misalnya. Namun untuk teman-teman mau gunakan nanti mau cari aspeknya gimana, aspek yang relevan gimana, teman-teman bisa gunakan penelitian-penelitian yang menggunakan validitas konstruk gitu ya. Demikian materi kuliah hari ini. Mohon maaf, jadi materinya kali ini hanya dengan podcast. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau nanti saya bisa jawab secara langsung. Suara ponakan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.